Takdirku menikahi Om-Om. Bab 165. Sally sudah berjalan sampai ke ambang pintu. Tangannya sudah menekan handle dan menariknya. Yakinlah, gue harus cepat-cepat kabur dari sini. Dan, ketika ia melangkah keluar, betapa kagetnya saat melihat sosok menjulang yang berdiri di depan pintu. 8. Darl, sapa seseorang yang ada di hadapan Sally tersebut. Sally pun mematung begitu saja dibuatnya. Namun begitu sepersekian detik, kakinya mundur selangkah dan tangannya dengan cepat kembali menutup pintu begitu saja. Brak, Darl. Panggilan suara yang beriringan dengan gedoran pintu itu langsung menggema begitu saja. Sosok yang tidak lain adalah suami Sally itu tidak menyangka bahkan perempuan itu juga akan menolak kedatangannya secara mentah-mentah. Open the door, Sally. We need to talk. Sally yang mendengarnya pun tentu tidak akan luluh begitu saja. La tidak akan membiarkan pelariannya sia-sia begitu aja. Kegep, Sel. Terus lo mau gimana? Tanya Monica yang juga malah ikut panik. Ya udah sih, lo temuin aja kenapa suami lo. Daripada kejar-kejaran kayak gini, Sel. Kasihan banget laki lo. Sally tentu saja langsung menggeleng mendengar ide dari teman sekelasnya itu. Enggak lah. Gue nggak mau. Gue lagi nikmatin hidup gue yang bebas. Gue pengen kayak gini aja. Lebih nyaman. Lo nggak pernah ngerasain hidup dalam sangkar emas. Lo bisa dapetin semua, tapi lo terkurung, Beb. Tapi lo juga nggak pernah ngerasain hidup bebas dan berjuang mati-matian buat bertahan hidup itu nggak semudah yang lo pikir. Gue masih lebih mending hidup kayak lo, semua bisa lo dapat, semua bisa lo jangkau, tinggal ngomong doang, Sel. Lagian lo dikurung juga bukan tanpa alasan, kan? Tapi karena sikap keras kepala lo itu. Senggaknya lo bisa ngalah, Sel. Senggaknya lo bisa damai aja sama suami lo. Suami lo ngurung lo cuma mau bikin lo ngerti kalau lo itu bener-bener berharga. Biar lo ngerti dan paham kalau yang lo lakuin itu salah, Sel. Coba lo pikir, apa sih memangnya yang Dokter Yuda pengen dari lo? Sally meneguk ludahnya susah payah. Ya, memang benar, yang Yuda butuhkan hanyalah penjelasannya, rasa menyesalnya, permintaan maafnya. Namun ia terlalu keras kepala untuk mengakui kesalahan. La terlalu merasa benar atas semua yang ia lakukan. La terlalu keras kepala kalau yang salah dari semua pertikaian mereka adalah tindakan suaminya yang semena-mena terhadap mantan kekasihnya. Sekali lagi, yang dia inginkan adalah suaminya yang mengerti kala dialah yang salah. Tidak seharusnya melakukan kekerasan secara sembarangan pada seseorang. Seharusnya bertanya dan berdiskusi. Tapi yang terpenting dari semuanya adalah sisi egonya yang sudah tersentil. Membuatnya tidak mau mengalah lagi terhadap lelaki itu. Terlebih saat merasakan bagaimana cara lelaki itu marah dan menghukumnya. Tentu saja ia tidak menerima perlakuan tersebut walau lama-lama ia terbiasa dan menikmati hal gila itu. Otaknya bahkan tidak bisa membedakan bahwa dirinya masih waras atau sudah mengalami gangguan jiwa. Bahkan ia seolah menjadi seperti penyintas Stockholm Syndrome yang mana suatu gangguan psikologis, di mana korban penculikan justru memiliki rasa kasih sayang dan empati terhadap pelaku penculiknya. Enggak, Mon. Gue mau lewat pintu belakang. Gue nggak mau pokoknya ketemu sama Kak Yuda. Gue nggak mau Monica. Monica kemudian memegangi pundak Sally. Lo batu banget, sih. Dengerin gue, Sel. Lo itu lagi hamil, lo butuh suami yang bisa kasih perhatian penuh sama kalian berdua. Nih, ya, gue nggak bohong, gue bisa lihat dari 9. Mata suami lo, Sel, dia itu tulus sama lo. Dia sayang sama lo.
Bahkan gue bisa ngerasain kalau dia itu nggak bisa tenang selagi belum ngedapetin lo. Gue sih lihat kalau dia khawatir plus kangen sama lo. Udahlah, Beb. Ngalah sedikit, pelarian lo ini ngebuat semua orang khawatir. Termasuk mama lo yang tiap bentar neleponin lo. Mama gue. Beo Sally. Iya, Sel. Mama lo juga panik setengah mati dengar lo kabur, Sel. Bahkan mama lo ikutan keliling cariin lo kemana-mana malam kemarin padahal beliau sama papa lo baru sama-sama sampai dari luar kota. Nggak kebayang gimana capeknya. Pasti jantung mereka juga jedar-jeder dengar kalau lo pergi, Sel. Mereka juga pasti khawatir banget sama lo, Sally. Sally terdiam untuk sesaat, untuk kemudian kembali bersuara. Kalau Kak Yuda nggak ngadu ke papa sama mama mereka juga nggak akan tahu, Mon. Kak Yuda terlalu gegabah juga buat cerita ke semua orang. Monica memutar bola matanya. Tidak percaya dengan apapun yang dia dengar dari mulut Sally. Lo bego atau gimana sih? Orang istrinya tiba-tiba hilang, tentu tempat yang dia cari adalah tempat-tempat yang biasa lo kunjungi. Duh, nggak habis pikir gue sama cara berpikir lo, Sel. Untuk sesaat Sally memang bisa memahami nasihat Monica, namun logikanya yang lain mematahkan semuanya. Udahlah, Mon. Di sini intinya gue butuh waktu. Please tolong ngertiin gue juga, Mon. Gue pengen sendiri dulu. Monica pun mendesah. Pikirannya ikut kalut. Yang di depan pintu kontrakannya, terus saja memanggil nama istrinya, sedangkan yang dikhawatirkan setengah mati, tidak merasa perlu untuk dikhawatirkan. Cengkeraman pada pundak Sally itu pun mengendur. Ia tahu kalau usahanya untuk memberi Sally pengertian akanlah sangat sulit. Gue pergi dulu. Lo baru boleh buka pintu depan kalau gue udah keluar dari sini, sih. Monica kembali mendesah lagi. Lo bikin gue terlibat kayak gini, Sel. Sialan banget lo. Sally berdecak. Pokoknya makasih buat bantuan lo. Makasih banyak atas tumpangan dan penjetian lo. Suatu saat pasti gue bales. Oke. Sally segera melangkah melalui pintu belakang. Kenapa gue nggak kepikiran dari tadi coba? Klik. Brak. Sally benar-benar pergi dari kontrakan Monica lewat belakang. Dan untuk saat itu juga Monica langsung bergerak melangkah menuju pintu depan. Klik. Darl, ucap Yuda begitu pintu terbuka. Sungguh, ia tadi sudah akan mendobraknya jika panggilan terakhirnya ini tidak didengarkan oleh istrinya tersebut. Maaf, dokter. Sally-nya kabur lewat pintu belakang. Saya udah coba nasehatin dia, tapi keras banget batunya. Nggak mempan dikasih tahu. Yuda langsung berdecak. Tentu saja langsung putar arah dan berbalik. Dokter, lebih bagus lewat pintu belakang. Dokter bisa muter-muter kalau lewat depan. Arah Sally pergi ke lapangan belakang komplek ini. Ucap Monica sesaat Yuda ingin melangkah pergi. Dan upayanya berhasil. 10. Lelaki itu kembali memutar tubuhnya. Lewat sini, Dok, ucap Monica memberikan arahan pada Yuda. Dan Yuda pun langsung menuruti petunjuk dari teman istrinya tersebut. Makasih, ucap Yuda. Hanya kata itu saja yang mampu Yuda ucapkan. Dan benar saja, ia bahkan masih bisa melihat punggung Sally. Perempuan itu benar-benar ada di depan matanya. Secepat kilat kakinya ia bawa berlari. Tentu saja panjangnya kaki yang ia miliki bisa dengan mudah membawanya mendek ke arah sang istri. Darl, ucap Yuda yang langsung mencekal tangan istrinya, membuat tubuh ramping itu langsung berputar dan menubruk dada bidannya. Please, kamu bisa bahayain diri kamu dan anak kita kalau lari-larian seperti ini. Pulang, ya. 11. Sally berusaha melepaskan pelukan Yuda pada tubuhnya.
Namun usahanya itu sepertinya sia-sia. Kekuatan lelaki itu lebih besar berkali-kali lipat daripada kekuatannya. Sungguh, ia hanya seperti seekor anak kucing yang sedang digendong oleh tuannya. Tidak bisa kemana-mana. Lepasin, Kak. Lepasin. Seru Sally. Enggak akan pernah lagi saya lepasin kamu. Kamu harus benar-benar diawasi rupanya. Kak Yuda jahat. Sally nggak mau sama Kak Yuda. Ingin sekali berkata maaf, namun lidahnya terlalu keluh. Ya, walau berusaha bersikap baik seperti biasanya, namun ia enggan meminta maaf atas sikapnya. Karena menurutnya, semua itu terjadi juga karena istrinya itulah penyebabnya. Istri sudah seharusnya bersama suaminya, Sally. Mau kemana lagi kamu memangnya, Darul? Kamu harus pulang. Kamu nggak boleh keliaran seperti tadi. Bahaya, Darul. Bahaya untuk kesehatan kamu dan bayi kita. Dek. Jantung Sally kontak berdetak saat Yuda mengatakan bayi kita. Seolah ada desiran aneh yang berselubung dalam dadanya. Jadi, benar yang dikatakan oleh Monique kalau dirinya kini tengah hamil. Tapi bagaimana bisa? Ah, pemikiran bodoh, bahkan hampir setiap hari mereka melakukannya. Baik saat Yuda menghukumnya, atau saat mereka hanya ingin saling melepaskan hasrat satu sama lain seperti biasa. Jajan seperti tadi benar-benar nggak higienis. Sel janin yang tumbuh itu begitu cepat dan pesatnya, Darul. Bisa mempengaruhi tumbuh kembang nanti. Kamu pengen dia kenapa-napa? Yuda sedikit mengurai pelukannya, menangkup wajah Sally dan menatap sepasang mata bulatnya. Kita harus jaga dia sama-sama, Darul. Jangan lari lagi, Mata Sally bergerak-gerak gelisah dengan tatapan itu. Jujur dari hati yang paling dalam, ia sungguh mencintai lelaki ini. Namun tindakannya yang memberinya hukuman seperti itu tidak bisa diterimanya. Apapun alasannya, Yuda telah melakukan kekerasan padanya. Lelaki ini telah menyiksa hati dan batinnya. Sekali lagi, ia tidak akan menolak jika memang seperti itu fantasi suaminya. Tapi tidak harus dengan cara kasar. Gimana, bro? Tanya Braga yang tiba-tiba muncul di balik punggung adik iparnya yang sebaya dengannya tersebut. Yuda kontan berbalik. Pelukan itu pun terurai. Kontan saja Sally lari ke arah sang kakak dan memeluk lelaki itu begitu kuat. Abang, rengek Sally dalam dekapan sang kakak. Antar Sally ke rumah mama aja. Sally nggak mau ke tempat Kak Yuda, bang, please. Yuda kaku mendengarkan permintaan istrinya. Pun dengan Braga yang merasa heran. Kenapa? Kamu kenapa sebenarnya, Sally? 12. Namun Sally enggan menceritakan. Kalau abang nggak mau anterin Sally ke rumah mama sama papa, Sally bakal pergi aja. Sally nggak mau sama Kak Yuda lagi. Sally nggak mau. Pelukan itu begitu eratnya, membuat Braga heran dan bertanya-tanya dalam hatinya. Bukannya abang nggak mau, Dek. Masalah rumah tangga, alangkah baiknya kalian selesaikan berdua di rumah. Kalau sudah sampai keluarga, mau tidak mau kamu akan melibatnya banyak pihak. Bisa ada yang terima sama tindakan suami kamu, ada yang enggak. Abang pun begitu. Abang nggak akan nanya apa masalah kalian sebab khawatir kalian masih saling sayang. Khawatir kalau abang tahu abang nggak akan bisa terima perlakuan Yuda dan malah bikin kamu nggak akan pernah bisa ketemu sama dia. Ayo, jangan bikin pertanyaan dalam kepala abang makin berat. Sebelum abang makin penasaran dan cecar Yuda apa yang sudah terjadi. Sebab yang abang tahu, semua berawal dari datangnya keras kepala kamu, Dek. Kamu udah nikah. Bagaimanapun kamu nggak boleh samperin laki-laki lain apalagi sampai harus ikut campur dalam urusan yang seharusnya itu bukan ranah kamu untuk kamu urusi.
Sally bisa mendengar jelas ucapan sang kakak. Ia bisa terima jika tindakan suaminya tidak sebegitunya terhadapnya. Tapi ini beda cerita, lelaki itu sudah melecehkannya berulang kali. Please abang, Sally pengen ambil waktu luang. Sally pengen sendiri dulu. Sally butuh sendiri. Terlalu malu rasanya kalau menceritakan apa yang menimpanya pada sang kakak. Rasanya ia tidak sanggup. Bagaimana kalau yang dikatakan lelaki itu benar? La masih ingin kembali pada lelaki ini. Braga mengkode Yuda seolah meminta persetujuannya. Dan akhirnya Yudaha mengalah. Memberikan anggukan pada kakak tertua istrinya itu dan membiarkan lelaki itu jika ingin membawa adiknya. Yang terpenting bagi Yuda adalah, bagaimana Sally berada dalam keadaan aman. Oke. Kalau gitu abang antar kamu ke rumah mama. Sesuai izin dari suami kamu. Sally tidak peduli lagi. Yang penting ia bisa lari dari lelaki itu saat ini. Sejenak Sally mengurai pelukannya. Abang ada uang 100.000. Tanya Sally pada sang kakak. Braga menaikkan sebelah alisnya. Ada. Untuk apa? Sally mau minta, bang. Buat ganti uangnya Monica. Dia pas-pasan, tapi Sally repotin tadi. Totalnya 300.000. Tapi baru kepake 100. Braga mendesah, lalu mengeluarkan dompet di saku belakang celananya. Pergi juga butuh modal Sally. Kamu pikir kabur kayak gini bikin hidup kamu jadi plong? Nggak ada duit yang ada, omel Braga pada sang adik. Biar gue aja bro, ucap Yuda. Lo bawa Sally ke mobil, biar gue yang ganti uangnya Monik. Sally acuh saja mendengar ucapan sang suami. Pun kemudian dia dibawa oleh Braga menuju mobil suaminya. Oke, gue duluan. Braga bergerak ke lokasi tempat di mana mobil Yuda diparkirkan, sementara Yuda menemui Monica yang sedari tadi malah berdiri di ambang pintu belakang kontrakan. Makasih atas bantuan kamu, ucap Yuda menyodorkan 10 lembar uang 100 ribuan. Monica langsung membeku dibuatnya. Ini apa, dokter? Uang yang istri saya pinjam. Saya kembalikan. Monica langsung mengambilnya. Jujur saja ia meminjamkan Sally dan berharap jika dikembalikan. Sebab 13. Jujur saja, hidupnya pun butuh biaya. Saya permisi kalau begitu. Tapi, dok, ini kebanyakan banget, dok. Seru Monica ketika tahu berapa jumlahnya. Ini kelebihannya banyak banget. Sally cuma minjem 300.000. Kenapa balikinnya 1 juta? Walau membutuhkan banyak uang, Monica tidak mata duitan terhadap sesuatu yang bukan haknya. Itu buat kamu karena sudah menampung istri saya. Makasih sekali lagi. Monica pun merasa haru dalam hati. Jadi, apa ini yang dikatakan bahwa kebaikan sekecil apapun pasti akan ada balasannya? Di saat dirinya terjepit, malah mendapatkan uang tidak terduga seperti ini. Sebab jujur saja, ia meminjami Sally 300.000 rupiah, uang di dalam dompetnya hanya tinggal 200.000 rupiah. Lah hanya berharap dalam hati jika Tuhan memberikannya rejeki lain. Ia sangat berharap dengan perubahannya yang tidak menjajakan diri lagi, ia akan mendapatkan jalan lain. Makasih, ya, dokter. Semoga rejeki dokter makin banyak. Amin. Rumah keluarga Yudhistira. Pelan-pelan, sayang. Coba kamu cerita sama mama pelan-pelan. Kamu kenapa sebenarnya? Di dalam kamar sang ibu, Sally sudah berada di dekapan Mama Mutia. Gadis itu menangis tergugus sebab merasakan sedih yang entah kenapa begitu menghimpit dadanya. Kak Yuda jahat, mah. Dia nyakitin Sally. 14. Kening Mama Mutia mengerut mendengar pernyataan Sally. Jahatin kamu gimana, sayang? Nyakitin kamu gimana?
Sally makin terisak. Ia bingung, masih menimbang menceritakan atau tidak perihal ia yang diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Sebab, itu merupakan aib menurutnya. Pada akhirnya perempuan itu hanya bisa menceritakan alasan lainnya. Ya Kak Yuda udah ambil kebebasan Sally untuk sekolah, mah. Kak Yuda udah kurung Sally sampai Sally nggak bisa ngapa-ngapain. Sally nggak suka dikurung kayak begit, mah. Sally bukan anak kecil. Mama Mutia menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia mencoba untuk bicara dari hati ke hati pada sang anak. Sally ngerasa nggak udah berbuat salah sama Kak Yudanya. Sally menggigit bibir bawahnya. Ragu untuk menjawab tidak. Ada sih, Ma. Tapi Kak Yuda bikin kesel. Jadinya rasa bersalah itu hilang dengan cara dia menyilkapi Sally pas di apartemennya si Regan. Mama Mutia mengusap kepala sang putri yang diletakkan di pahanya. Cara Yuda memang gimana? Coba ceritain secara detail tanpa mengurangi dan menambahi sedikit pun pada Mama. Sally mengusap air matanya sembarangan. Sally emang salah sih, Ma. Niat Sally itu baik karena mau minta Regan tanggung jawab karena udah hamilin Monica pas di sekolah. Tapi Regannya nggak mau, makanya Sally samperin Regan ke apartemennya. Pokoknya di sana Sally cuma niat bantuan Monica biar anaknya nggak digugurin sama mereka berdua. Sally beneran cuma niat bantu, Ma. Biar senggaknya hidup Monica itu nggak seperti itu lagi. Biar Regan juga bertanggung jawab sama perbuatannya dia. Niat Sally cuma kayak gitu, Ma. Tapi memang tindakan Sally itu bikin Regan kesel. Dia malah ngungkit hubungan Sally sama dia dulu. Regan ngerasa kecewa sama Sally tapi masih sayang gitu.